Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hisan. Di video kali ini, Hisan akan membacakan kalian buku dengan judul Semut termasuk hewan yang handal dalam kerjasama dengan timnya. Mengapa disebut demikian? Tapi sebelum video dilanjut, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe channel aku ya guys, teman-teman. Jawaban pertama, semut pencari pergi ke sumber makanan yang baru ditemukan. Lalu mereka memanggil semut lain dengan cairan yang disebut feromon. Cairan yang disekresikan dalam kelenjar-kelenjar mereka. Saat kerumunan di sekitar makanan membesar, sekresi feromon membatasi pekerja. Jika makanan sangat kecil atau jauh, pencari menyesuaikan jumlah semut yang mencapai makanan dengan mengeluarkan isyarat. Jika makanan besar, semut mencoba lebih giat untuk meninggalkan lebih banyak jejak, sehingga lebih banyak semut dari sarang yang membantu para pemburu. Apapun yang terjadi, tak pernah ada masalah dalam konsumsi makanan dan pemindahannya ke sarang, karena di sini ada kerja tim yang sempurna. Feromon berasal dari kata fer atau membawa, dan hormon dan artinya pembawa hormon. Feromon adalah isyarat yang digunakan di antara hewan spesies dan biasanya diproduksi dalam kelenjar khusus untuk disebarkan. Mengapa seekor lumba-lumba dapat membedakan dua uang logam berbeda di dalam air yang gelap, pekat hingga sejauh 2 mil atau 3 km? Jawaban: lumba-lumba memiliki sistem penentuan tempat dengan gema yang ada di dalam tengkoraknya, yang mengumpulkan informasi yang sangat terperinci mengenai bentuk, ukuran, kecepatan, dan bentuk benda yang berdekatan. Tapi, perlu waktu bagi lumba-lumba untuk menguasai keahlian yang diperlukan untuk menggunakan sistem yang rumit ini. Jika lumba-lumba dewasa yang terlatih dapat menentukan suatu benda melalui beberapa sinyal, lumba-lumba muda harus berlatih selama bertahun-tahun. Lumba-lumba tidak menggunakan kemampuan ini hanya untuk menentukan keadaan sekelilingnya. Kadangkala mereka berkelompok pada waktu makan dan mengeluarkan suara bernada tinggi yang begitu kuat sehingga mampu membingungkan buruan mereka yang kemudian siap ditangkap. Lumba-lumba dewasa menghasilkan suara yang tak dapat didengar manusia atau 2000 Hz atau lebih tinggi. Pemusatan gelombang suara dilakukan di beberapa tempat di kepala lumba-lumba, bagian yang disebut melon, yang merupakan struktur berlemak pada kepala depannya, bertindak sebagai lensa suara dan memusatkan suara-suara ketukan yang dipancarkan oleh lumba-lumba ke dalam satu gelombang yang lebih sempit. Lumba-lumba dapat mengarahkan gelombang ini menurut keinginan dengan menggerakkan kepalanya. Mengapa kelelawar bergantung terbalik? Jawaban: hanya ada sedikit hewan yang sangat tergantung pada terbang dan bergerak seperti kelelawar. Walaupun burung dan serangga juga terbang, mereka dapat berjalan kalau perlu. Tapi anggota tubuh dan kaki kelelawar tidak cocok untuk berjalan. Artinya mereka juga tidak dapat berdiri dengan baik. Jadi kelelawar perlu bertengger. Cara termudah baginya adalah bergantung dengan kepala di bawah. Kelelawar melakukan banyak hal yang sangat luar biasa. Kelelawar adalah mamalia satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Anak-anaknya lahir dalam keadaan hidup dan minum susu induknya. Ketika anak-anaknya masih sangat kecil, induknya membawa mereka ketika berburu. Kelelawar adalah nokturnal. Artinya mereka aktif pada waktu malam dan tidur pada siang hari. Karena mereka harus berburu makanan, kau mungkin membayangkan betapa hebatnya penglihatan mereka. Oke teman-teman, sebelum kalian meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel aku ya teman-teman.